Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Anissa. Kali ini kita akan membahas hal-hal menarik seputar psikologi Islam dan perjalanan batin manusia dari sisi yang lebih dalam. Nah, kali ini aku benar-benar excited banget karena kita bakal bahas topik yang dalam banget sama kehidupan sehari-hari, yaitu tentang dua jenis nafs dalam psikologi Islam. Yaitu yang pertama yang mau aku bahas adalah nafs amarah dan yang kedua adalah nafs lawamah. Nah, kedengarannya mungkin agak berat, tapi tenang, aku bakal jelasin dengan cara yang santai, logis, dan juga pakai studi kasus ilmiah dari penelitian terbaru tahun 2024. Nah, kita bakal lihat nih gimana dua kondisi kejiwaan ini muncul dalam kehidupan nyata lewat kisah para mantan pecandu narkoba yang berjuang di masa rehabilitasi. Dan dari situ kita bisa belajar banyak tentang proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Gimana cara seseorang itu bisa berubah dari dikuasai hawa nafsu jadi pribadi yang lebih sadar dan tenang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasan. Apa itu sebenarnya nafs amarah dan nafs lawamah, dan gimana dua lapisan jiwa ini bisa kita pahami lewat penelitian ilmiah di dunia nyata? Aku juga bakal kaitin dua konsep ini sama hasil penelitian dari Diana Rahmasari tahun 2024 yang judulnya adalah Rasa Bersalah pada Mantan Pecandu Narkoba di Rumah Rehabilitasi Plato Foundation, Surabaya. Nah, lewat penelitian ini kita nanti bisa lihat gimana dua jenis nafs ini itu benar-benar muncul dalam kehidupan nyata, terutama dalam perjalanan batin para mantan pecandu narkoba yang lagi berjuang buat pulih. Pertama adalah pembahasan tentang nafs amarah, yang dimana nafs amarah merupakan jiwa yang dikuasai oleh nafsu. Nah, nafs amarah ini kan kondisi jiwa yang dimana seseorang itu sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsu dan dorongan-dorongan destruktif. Nah, di tahap ini seseorang tuh biasanya kehilangan kendali diri dan cenderung menuruti keinginan-keinginan sesaat tanpa mikirin pertimbangan atau tanpa mikirin jangka panjangnya tuh kayak gimana. Dalam penelitian Rahmasari dijelasin bahwa para partisipan itu di awal mereka tuh nggak ngerasa bersalah waktu melakukan kesalahan. Nah, mereka tuh terus aja terjerumus dalam perilaku yang destruktif karena efek kecanduan. Nah, mereka tuh bilang menjadi kecanduan untuk mengonsumsi narkoba terus menerus, dan juga jadi mereka tuh ngerasa gampang marah, gampang cemas, sensitif, dan mereka tuh ada rasa takut. Nah, itu jelas banget ya gambarin dominasi nafs amarah, jiwa yang dikendalikan oleh dorongan emosi dan kebutuhan fisik sampai kesadaran moralnya ini kalah. Nah, ada satu kutipan yang paling kuat di bagian ini, di bagian nafsu, kecanduan untuk memakai narkoba terus menerus. Nah, kalimat ini itu nunjukin banget kalau keadaan jiwa yang bener-bener dikuasai oleh dorongan negatif atau nafsu. Nafsu di sini udah nggak bisa dikontrol lagi ya oleh akal ataupun nilai moral. Nah, dalam kacamata psikologi Islam, ini tuh contoh nyata dari nafs amarah bi al-su, artinya jiwa yang tunduk pada hawa nafsu dan cenderung mendorong manusia ke jalan yang buruk atau ke arah yang negatif. Nah, kalau kita lihat dari teori psikologi modern, ini tuh mirip sama behavioral addiction. Nah, individu ini udah kehilangan kontrol terhadap perilakunya sendiri, tapi tetap ngelakuin hal yang bisa kasih kepuasan sesaat secara spiritual. Nah, ini tuh menunjukin kalau hubungan antara manusia dan aspek ilahiyah di dalam dirinya itu udah putus. Nah, nafs yang harusnya dikendalikan malah menguasai kesadaran batin. Makanya, perilaku kecanduan yang disertai oleh emosi negatif seperti marah, cemas, dan rasa takut itu bisa
bisa banget dipahami sebagai bentuk nyata dari nafs amarah, yaitu saat manusia belum bisa mengontrol dirinya dan lebih milih kesenangan yang sifatnya itu adalah merusak. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu nafs lawamah atau kesadaran dan penyesalan diri. Nah, jadi setelah proses rehabilitasi, para pecandu narkoba itu mulai muncul rasa bersalah dan keinginan untuk berubah. Nah, jadi nafsu lawamah ini tuh berbeda dari nafsu amarah ya. Nafsu lawamah ini tuh muncul waktu seseorang mulai sadar kalau dia itu udah berbuat salah. Dia udah ngerasa bersalah, mulai nyesalin diri dan punya keinginan buat berubah. Nah, di tahap ini jiwa itu udah mulai menegur dirinya sendiri. Nah, dalam penelitian Rahmasari, fase ini tuh muncul waktu para partisipan mulai jalanin masa rehabilitasi. Jadi mereka mulai ngerasa bersalah, terus muncul penyesalan dan ngerasa hidupnya itu sia-sia. Terus di antara mereka tuh ada yang bilang mereka tuh ngerasa bodoh, ngerasa nggak berguna, dan mereka tuh ngerasa nyesel banget udah nyakitin keluarga mereka. Nah, dari rasa bersalah dan penyesalan ini jadi tanda kalau nafsu lawamah udah mulai aktif. Jadi ada refleksi moral dan spiritual dalam dirinya. Nah, ada satu kutipan lagi yang nunjukin banget ciri lawamah. Jadi di antara partisipan itu bilang mereka khawatir kalau diajak sama teman-temannya buat konsumsi narkoba lagi. Jadi makanya mereka itu berusaha menjauh dari lingkungan yang lama. Jadi mereka itu cari lingkungan yang baru. Terus mereka mau fokus ke keluarganya dan cari pekerjaan baru juga biar mereka tuh nggak terbawa arus sama yang dulu. Nah, jadi dari situ tuh nunjukin banget ya kalau konflik batin antara keinginan buat berubah dan rasa takut buat jatuh lagi ke kesalahan yang sama itu ada. Nah, dari situlah esensi nafsu lawamah atau jiwa yang mulai sadar itu mulai menyesal dan dia itu jadi mulai berusaha cari jalan kebaikan. Tapi mereka tetap was-was karena mereka takut kalau ada dorongan masa lalu yang bisa aja suatu waktu itu bisa datang lagi. Nah, secara spiritual itu disebut konsep tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Jadi individu ini mulai sadar sumber keburukannya dan mereka tuh mulai ngelakuin self regulation. Dia milih teman baru, ninggalin lingkungan lama dan memperkuat hubungan dengan keluarganya. Nah, dari sisi psikologi ini tuh mirip dengan recovery proses. Itu fase pemulihan di mana seseorang itu udah mulai punya self awareness dan coping skill serta mulai memperbaiki nilai moral dalam dirinya. Nah, dari sini nafsu lawamah itu berperan kayak cermin batin. Jadi nafsu lawamah ini jadi pengingat, jadi pengontrol dan sekaligus jadi kekuatan yang menuntun manusia menuju keseimbangan antara nilai moral dan spiritualitas. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi kalau disimpulkan, penelitian Rahmasari tahun 2024 ini jelas banget nunjukin dinamika dua lapisan jiwa tadi. Jadi di awal kan partisipan itu nunjukin nafs amarah yang masih dikuasai hawa nafsu. Nah, mereka kehilangan kendali diri, hidup dalam dorongan negatif. Nah, tapi setelah lewat proses rehabilitasi dan refleksi, mereka itu mulai masuk ke tahap nafs lawamah. Dan dimana mereka itu mulai menyesal, mulai sadar, dan mereka jadi punya keinginan kuat buat memperbaiki diri. Nah, dari perjalanan dari amarah ke lawamah ini adalah bentuk transformasi spiritual dan psikologis yang penting banget dalam pemulihan jiwa. Nah, dalam psikologi Islam, penyembuhan sejati itu nggak cuma berhenti di terapi aja, atau berhenti di terapi perilaku atau kognitif aja, tapi juga melibatkan pembersihan jiwa atau yang biasa kita sebut tazkiyatun nafs, supaya seseorang tuh bisa sampai ke ketenangan batin dan kedekatan sama Tuhan. Jadi lewat studi kasus ini
kita bisa lihat kalau perubahan itu dimulai dari dalam diri. Dari jiwa yang dulunya dikuasai oleh nafsu, pelan-pelan bertransformasi jadi jiwa yang sadar dan menyesali kesalahan. Nah, dan kalau itu terus dijaga, perjalanan itu bakal bawa manusia menuju nafs mutmainnah, artinya jiwa yang damai, tenang, dan selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia penjelasan tentang nafs amarah dan lawamah lewat studi kasus dari penelitian Rahmasari tahun 2024. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa nambah wawasan kita tentang psikologi Islam, dan semoga juga jadi pengingat buat kita semua bahwa setiap kesalahan kalau dihadapi dengan kesadaran dan penyesalan itu bisa jadi awal dari penyembuhan diri. Nah, mohon maaf ya, PPT-nya ada kendala sedikit ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.